Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Kak, Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Syifa Audriana, biasa dipanggil Audi. Aku dari Universitas Pancasila, mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2021. Salam kenal ya. Jadi, aku akan yang menjadi pembicara pada webinar di siang ini, dan aku akan membawakan topik pengaruh media sosial terhadap pembentukan self-concept. Nah, sebelum aku memulai materi, ada yang tahu nggak pengertian dari self concept itu apa sih? belum tahu Kak. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi, self concept itu merupakan kumpulan persepsi dan kesadaran diri sebagai aku yang terorganisir. Atau mudahnya, self concept merupakan cara seseorang memahami dan memandang siapa dirinya. Kemudian, self concept itu terdiri atas elemen seperti karakteristik dan kemampuan individu, persepsi dan konsep hubungan diri dengan orang lain, dan lingkungan, serta tujuan dan ide-ide dalam diri. Lalu, self concept ini juga memiliki tujuan, yaitu sebagai landasan seseorang berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah itu, terdapat tiga komponen utama dalam self concept, yaitu ada ideal self, real self, dan public self. Nah, kalau ideal self ini merupakan konsep diri yang diinginkan oleh remaja. Misalnya, seperti baik, si remaja ini memiliki moral yang bagus atau baik, dan ingin dipandang sebagai orang yang dihormati. Intinya ideal self ini berhubungan dengan diri remaja yang dalam bentuk positif, intinya itu. Nah, kalau real self adalah suatu cara seseorang atau remaja itu sendiri memandang dirinya sendiri. Nah, di real self ini biasanya suka terjadi konflik antara ideal self dan real self. Karena di sini terdapat motivasi remaja untuk mengubah diri mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan dengan ideal self-nya. Dan yang terakhir, itu komponen public self merupakan pandangan orang lain dan lingkungan sekitar mengenai dirinya. Terus selanjutnya itu ada manfaat dari self-concept itu sendiri. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi diri. Di sini, jika remaja atau seseorang memiliki self-concept yang positif, otomatis dia akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal dengan maksimal. Nah, manfaat kedua itu membantu individu dalam mencapai tujuan. Kembali lagi, jika si individu ini memiliki self-concept yang positif, maka individu cenderung memiliki sikap optimis dan realistis terhadap tujuan yang diinginkan. Dan manfaat yang terakhir adalah menghindari self-sabotage behavior. Nah, si self-sabotage ini memiliki definisi di mana perilaku yang menahan dirinya untuk meraih apa yang diinginkan. Tapi kalau si orang ini memiliki self-concept yang positif, otomatis orang ini nih akan yakin bahwa dirinya itu mampu mencapai goals yang diinginkan. Nah, kalau tadi kita membahas self-concept, sekarang kita beralih ke sosial media. Sosial media itu memiliki definisi media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa adanya batas ruang dan waktu. Nah, dari sosial media dan self-concept itu sendiri ternyata ada kaitannya loh dengan remaja. Apa aja sih? Jadi yang pertama ini kaitannya dengan komunitas online, di mana memberikan kesempatan bagi remaja untuk berinteraksi secara sosial dengan orang lain dan mendapatkan feedback atau umpan balik tentang dirinya dari komunitas tersebut. Dan hal ini itu dianggap penting untuk menjadi pedoman self-concept bagi si remaja. Nah, kaitan yang kedua itu dengan komunikasi si remaja. Karena komunikasi dalam media sosial memudahkan remaja untuk mengeksplorasi pencarian identitas dan tidak terlalu membebankan juga menakutkan bagi si remaja. Sehingga remaja dapat mengganti karakternya secara mudah pada media sosial seperti apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh kasus yang berhubungan dengan
topik webinar yang aku bawakan pada siang hari ini dengan judul Pemakaian Media Sosial dan Self-Concept pada Remaja. Menurut APJJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, bahwa 60% dari pengguna internet merupakan anak muda dari kelompok umur 12 hingga 35 tahun. Nah, terdapat juga hasil penelitian dari Pew Research Center Study di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sebagian remaja ini melakukan aktivitas di media sosial itu untuk berbagi informasi, meminta pendapat, dan berbagi citra. Nah, untuk dalam berbagi informasi ini, biasanya itu yang menjadi kunci utama untuk remaja. Biasanya dilakukan untuk mencari perhatian bagi diri mereka sendiri atau si remaja itu sendiri. Nah, yang kedua adalah meminta pendapat. Pendapat ini bukan yang diminta pendapat seperti kita bercerita ke teman atau meminta saran, bukan. Tapi sarannya ini seperti kayak like atau komen dari suatu postingan di-post oleh video. Hal ini akan membuat mereka menganggap dirinya semakin populer. Nah, untuk yang terakhir, berbagi citra ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena remaja akan menampilkan dirinya yang sebaik mungkin dalam media sosial. Ini juga ada hasil penelitian dari jurnalnya itu sendiri dengan 108 responden yang memiliki akun media sosial. Di sini dijelaskan hasilnya itu manfaat penggunaan media sosial untuk mendapatkan informasi sebesar 90,7%. Terus yang kedua, terdapat durasi penggunaannya itu lebih dari 3 jam sebanyak 43,5%. Terus jenis sosial media yang paling banyak digunakan adalah Instagram sebesar 88%. Dan yang terakhir, alasan mengapa orang-orang menggunakan media sosial, yaitu untuk mengupdate informasi sebesar 86,1%. Nah, di sini mulai masuk ke akibat media sosial terhadap self-konsep remaja. Yang pertama itu kongruensi dan inkongruensi. Sebelum aku masuk ke akibat yang pertama, ada yang tahu nggak pengertian dari kongruensi dan inkongruensi itu sendiri itu apa? Belum tahu, Kak. Oke, aku jelasin ya. Jadi kongruensi itu adalah real self dan ideal self-nya ini sesuai. Jadi diri sebenarnya si remaja dan apa yang diharapkan ini berjalan dengan lurus, pokoknya sesuai. Nah, kalau inkongruensi ini sebaliknya. Jadi ideal self dan real self mereka tuh terjadinya kesenjangan. Nah, kalau terjadi kesenjangan inilah yang akan menimbulkan jarak atau disebut juga diskrepansi antara ideal self dan real self yang tadi aku bilang. Karena semakin ideal self-nya si remaja ini tinggi, maka akan semakin jauh dengan real self remaja. Dan hal ini mengakibatkan remaja sulit untuk menerima dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah Facebook depression. Didefinisikan sebagai tanda-tanda depresi yang muncul pada remaja yang terlalu banyak mengakses sosial media. Hal ini itu disebabkan karena penerimaan dari orang lain sangat penting bagi si remaja, sehingga ia selalu merasa profil dirinya di sosial media ini tidak cukup baik. Jadi dia kayak pengen sesuatu hal yang positif terus-menerus dari apa yang dia posting, gitu-gitu pokoknya. Dan akibat yang terakhir adalah digital self, di mana remaja memiliki identitas digital yang tidak sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya. Jadi si remaja ini memanipulasi bisa foto, bisa nama mereka, atau bahkan data diri mereka dengan tujuan membentuk impresi positif orang lain terhadap dirinya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah tips and trick atau gimana sih cara pembentukan self-concept yang baik. Jadi cara pembentukan self-concept yang baik itu pertama dari dukungan lingkungan. Dari dukungan lingkungan ini masuk ke dalam konsepnya looking glass self yang dikemukakan oleh Pulley. Dia menjelaskan bahwa individu membentuk konsep dirinya berdasarkan kepercayaan bagaimana orang lain melihat dirinya. Terus konsep ini itu juga memiliki prosesnya sendiri. Nah, yang kedua ini, yang selanjutnya adalah bagaimana si feedback atau umpan balik yang diterima oleh si remaja.
Karena identitas remaja itu kan dipengaruhi oleh imaginary dan personal fabel ya. Imaginary audience itu yaitu teman sebayanya dan orang lain seolah-olah memperhatikan diri si remaja secara konstan. Sedangkan kalau personal fabel, kepercayaan remaja bahwa mereka spesial, unik, dan terhindari dari bahaya. Nah, kedua hal ini nih saling mempengaruhi egosentrisme remaja dan membuat mereka menjadi sangat peduli tentang bagaimana mereka dilihat oleh lingkungan sekitar. Terus pembentukan self concept ini sendiri juga, terutama dari imaginary audience dan personal fabel, paling berpengaruh. Kenapa? Karena semakin dirinya dipandang oleh orang lain dalam bentuk positif, nah semakin si remaja ini membentuk self concept-nya itu ke arah positif. Tapi ketika orang lain memandang sebaliknya, maka self concept-nya juga ikut ke arah yang negatif. Nah, itu dia materi yang aku bawakan pada webinar siang kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Kak. Apa tuh? Boleh. Sebutin nama ya. Oke, jadi saya Valen mau nanya. Tadi kan disebutkan dalam pembentukan self-concept menurut Kuli itu kan terdapat prosesnya. Nah, untuk prosesnya itu sendiri gimana ya, Kak? Oke, Valen, aku izin menjawab ya. Jadi prosesnya itu terdapat 3 tahapan atau 3 proses. Untuk yang pertama, jadi si remaja ini membayangkan bagaimana orang lain melihat dirinya di dalam bayangannya. Nah, tahapan yang kedua atau proses yang kedua itu remaja melakukan reaksi terhadap penilaian orang lain yang ada di bayangannya. Dan yang ketiga, remaja membuat self concept dari penilaian orang lain yang dia bayangkan sebelumnya di dalam pikirannya. Jadi kayak contohnya nih, remaja menganggap dirinya tampan atau cantik. Padahal orang-orang nih ngelihat dia biasa aja. Tapi karena dia udah mengstimulasi di dalam pikirannya dia cantik, dia ganteng, otomatis dia akan merasa atau menganggap diri ini cantik. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, udah cukup menjawab sih, Kak. Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Dan kebetulan banget nih, webinar pada siang kali ini harus aku tutup saat ini juga. Dan aku berterima kasih banyak atas pertanyaan yang udah disampaikan. Dan sampai jumpa kapan-kapan. Dadah!